Penerapan hukum Bernoulli pada roket air. Roket air adalah salah satu jenis roket yang menggunakan air sebagai bahan bakarnya. Roket air biasanya terbuat dari botol minuman plastik yang ringan yang di dalamnya diisi air. Air dipaksa keluar oleh udara yang diisi melalui pompa sepeda. Cara kerja roket air ini didasari oleh hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan kelahiran Belanda, yaitu Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Jadi apabila tekanan fluida naik akan menurunkan kecepatan aliran fluida, dan apabila tekanan fluida turun akan menaikkan kecepatan aliran fluida. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli berkaitan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik aliran fluida dengan massa jenis tertentu. Persamaan tersebut berdasarkan kekekalan energi mekanik dan tekanan, di mana tekanan ditambah E kinetik ditambah E potensial sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Dengan keterangan P sama dengan tekanan, rho sama dengan massa jenis fluida, V sama dengan kecepatan aliran fluida, G sama dengan gaya gravitasi, dan H sama dengan ketinggian. Cara membuat roket air. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan roket air diantaranya lem, gunting, kardus, plastik warna, katup ban dalam, dan botol plastik. Langkah dalam membuat roket air. Yang pertama, potong kardus menjadi bentuk segitiga sebanyak 3-4 potongan. Pasang segitiga pada setiap sisi botol menggunakan lem agar menyerupai roket. Hal ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan roket pada saat terbang. Kemudian, lubangi tutup botol sesuai dengan ukuran katup ban. Pastikan tidak ada celah antara katup ban dengan tutup botol. Pada sambungan antara tutup dan katup, bisa juga ditambahkan lem untuk mengurangi potensi bocornya udara. Lalu yang terakhir, buat plastik warna menjadi bentuk kerucut, lalu pasang pada ujung botol. Roket pun siap digunakan. Untuk menerbangkannya, pertama isi botol dengan air kira-kira setengah botol. Lalu pompa botol melalui katup ban. Pastikan kapasitas angin tidak melebihi kapasitas botol agar tidak meledak. Kemudian, lepas tutup botol secara cepat untuk menerbangkan roket. Ketika tutup botol dibuka, otomatis tekanan yang berada pada tutup botol sudah tidak ada. Berdasarkan hukum Bernoulli, apabila tekanan turun akan menaikkan kecepatan, sehingga udara dan air yang ada di dalam roket akan tersembur keluar. Saat udara dan air tersembur keluar inilah roket air memberikan gaya dorong ke bawah atau gaya aksi. Gaya aksi atau F-aksi sama dengan gaya yang diberikan oleh air dan udara pada benda di bawahnya. Benda yang ada di bawah ini tak lain adalah udara juga. Saat udara yang ada di bawah roket air diberi gaya aksi, maka udara akan membalas dengan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke atas. Gaya reaksi atau F-reaksi sama dengan gaya yang diberikan oleh udara yang ada di bawah roket terhadap air dan udara yang keluar dari mulut roket. Pada percobaan pertama, roket air tidak terbang dikarenakan beberapa faktor, yaitu botol kurang elastis dan volume botol lebih kecil. Botol yang kurang elastis akan membuat udara yang dimasukkan melalui pompa akan relatif lebih sedikit, yang menyebabkan
tekanan akan lebih sedikit atau lebih kecil. Tekanan pada udara yang kecil akan membuat kecepatan pada tutup botol kecil juga. Berdasarkan rumus P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Apabila P1 kecil, maka V2 akan kecil juga. Pada percobaan kedua, roket air dapat terbang dikarenakan botol lebih elastis dan volume botol lebih besar. Botol yang lebih elastis akan menampung udara yang lebih banyak, otomatis tekanan akan meningkat. Dan berdasarkan rumus yang sama tadi, apabila P1 besar, maka V2 akan besar juga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.